Selamat datang di SDHV Bercerita. Acara ini dipersembahkan oleh Sekolah Dian Harapan Holland Village. Hari ini kembali bersama saya, Ibu Febe. Nah, Ibu Febe akan kembali membacakan buku koleksi perpustakaan Sekolah Dian Harapan Holland Village masih dengan judul yang sama, yaitu Cerita Rakyat Nusantara 34 Provinsi. Cerita ini disusun oleh Dini Ayu dengan ilustratornya adalah Anang Musa. Nah, kalau kemarin kita sudah mendengarkan cerita dari daerah Jawa Barat, hari ini kita akan berjalan-jalan ke Pulau Sumatera, tepatnya di Kepulauan Riau. Yes, hari ini Bu Febe akan bercerita tentang salah satu cerita rakyat dari Kepulauan Riau yang berjudul Legenda Batu Bertangkup. Apa tuh Bu, batu bertangkup? Nah, penasaran? Yuk, atur posisi kalian senyaman mungkin. Sudah? Kalau sudah, selamat mendengarkan. Pada suatu masa, di sebuah dusun di Indragiri Hilir Kepulauan Riau, hiduplah seorang janda bernama Mak Minah dengan ketiga orang anaknya. Anaknya yang pertama adalah seorang perempuan. Ia bernama Diang, sedangkan dua orang anak yang lain adalah laki-laki yang masing-masing bernama Utuh dan Ucin. Ketiga anak Mak Minah ini sangat nakal. Mereka kerap membantah perintah dari ibunya. Setiap hari mereka hanya suka bermain-main, bahkan tak jarang mereka pulang ke rumah setelah malam telah larut. Suatu ketika, setelah selesai memasak makanan untuk ketiga anaknya, Mak Minah bergegas pergi ke sungai. Ia kemudian mendekati sebuah batu sambil berbicara mencurahkan isi hatinya. Batu tersebut bentuknya agak mirip dengan kerang. Di tengahnya terbelah dan ia bisa membuka lalu menutup kembali. Orang-orang sering menyebutnya dengan batu bertangkup. Wahai batu bertangkup, telanlah saya. Saya tidak sanggup lagi hidup dengan ketiga anak saya yang tidak pernah menghormati orang tuanya. Curhat Mak Minah. Batu bertangkup seketika menelan tubuh Mak Minah, hingga yang tertinggal hanyalah sebagian potongan kain yang dikenakannya. Menjelang sore hari, ketiga anak Mak Minah mulai merasa heran. Mereka sejak pagi tidak menjumpai emak mereka. Akan tetapi, karena makanan yang ada cukup banyak, mereka akhirnya cuma makan lalu bermain-main kembali. Setelah hari kedua, makanan pun mulai habis. Anak-anak Mak Minah mulai merasa lapar. Sampai kemudian matahari terbenam dan malam kian larut, barulah mereka kebingungan dan mencari-cari emaknya. Pada keesokan harinya, setelah matahari mulai memecah subuh, ketiga anak Mak Minah segera berangkat pergi ke tepi sungai. Mereka sangat terkejut menemukan potongan kain Mak Minah yang terurai di sebelah batu bertangkup. Wahai batu bertangkup, kami membutuhkan mak kami. Tolong keluarkan mak kami dari perutmu, ratap mereka. Tidak, kalian hanya membutuhkan emas saat kalian lapar. Kalian tidak pernah menyayangi dan menghormati emak, jawab batu bertangkup. Kami berjanji akan selalu menuruti emak, menyayangi dan menghormatinya, janji mereka. Akhirnya, batu bertangkup mengabulkan ratapan ketiga anak itu. Mak Minah pada akhirnya dikeluarkan dari tangkupan batu bertangkup. Selanjutnya, mereka pun menjadi rajin membantu dan menyayangi Mak Minah. Apakah ceritanya selesai sampai di sini? Oh, sayangnya tidak. Akan tetapi,
Hal tersebut ternyata tidak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, mereka kembali berubah sifat seperti semula. Suka bermain-main dan malas membantu orang tua. Mamina pun berubah semakin sedih. Ia lalu kembali mengunjungi batu bertangkup di tepi sungai dan meminta kembali untuk ditelan. Sementara di rumah anak-anak Mamina masih terus sibuk bermain-main. Mereka melupakan emak mereka. Sampai menjelang sore hari, barulah mereka sadar bahwa emak mereka tidak ada lagi. Mereka lalu kembali mengunjungi batu bertangkup di tepi sungai sambil meratap meminta agar emak mereka dikeluarkan. Namun kali ini apa yang terjadi? Akan tetapi kali ini batu bertangkup sudah sangat marah. Ia berkata, "Kalian memang anak nakal. Penyesalan kalian kali ini tidak ada gunanya. Kalian tidak akan pernah bertemu dengan emak kalian lagi." Setelah itu, dalam sekejap, batu bertangkup segera masuk ke dalam tanah dan tidak pernah muncul kembali. Tamat. Begitulah cerita tentang batu bertangkup. Gimana ceritanya? Kali ini ceritanya berakhir menyedihkan ya. Karena sebesar apapun penyesalan ketiga kakak beradik ini, mereka tidak akan pernah bertemu dengan ibu mereka lagi. Nah, siapa di sini yang suka bersungut-sungut kalau diminta tolong sama mama atau sama papa gitu ya? Kadang kita tuh suka lupa ya untuk bersyukur kalau kita masih bersama-sama dengan orang tua kita. Jangan sampai kita menjadi seperti ketiga bersaudara ini, akhirnya mereka hanya bisa menyesal, tapi mereka sudah tidak bisa bertemu lagi dengan ibu mereka. Oke. Sampai di sini perjumpaan kita di SDHV Bercerita. Nantikan SDHV Bercerita berikutnya tentunya dengan cerita lain yang lebih seru lagi. Sampai jumpa. Dadah.